Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama mengawali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat PKJ nomor 127, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, biarlah kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Mari kita bersehati di dalam doa. Ya Tuhan, sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, kami siap dibentuk ya Tuhan dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui dan semakin diperkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan masih dengan setianya memelihara kami, menjagai, melindungi kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana adanya hingga saat ini. Sekalipun harus melewati masa pandemi yang sulit, tetapi Tuhan tetap dengan setia, terus pelihara dan jagai kami. Tuhan, bentuklah kami melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35. Saya beri tema yang ditolak manusia dipakai Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Ternyata Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat
yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang akan berkata sakitnya tuh di sini ketika ditolak cintanya, ketika ditolak pertemanan, atau juga ditolak ketika melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Penolakan itu menyakitkan. Terlebih lagi ditolak justru di saat kita hendak memberi pertolongan. Bukan hanya sakit, tapi kita akan berkata pedih rasanya. Saudara-saudara, Musa yang dibesarkan di istana Fir'aun, Raja Mesir, tentu saja mendapatkan segalanya dan perlakuan sebagai seorang putra raja. Namun, darahnya sebagai orang Israel tidak membuat ia berdiam diri di zona nyaman. Musa rindu berjumpa dengan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel sebangsanya yang sedang menjadi budak di Mesir. Pada saat Musa mengunjungi mereka, Musa melihat ada seorang Israel yang sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Wah, darah Musa mendidih dengan geram melihat perlakuan keji itu. Dia membela orang Israel dengan membunuh orang Mesir itu. Dia merasa bangga bisa membela bangsanya sendiri. Oleh sebab itu keesokan harinya Musa kembali mengunjungi orang-orang Israel. Dari kejauhan dia melihat ada perkelahian lagi. Tapi kali ini yang berkelahi adalah di antara dua orang Israel. Nah, ketika Musa melerai dan hendak mendamaikan mereka, maka salah seorang dari antara mereka berdua itu justru yang merasa berbuat salah, dia segera menolak niat baik Musa dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Bahkan orang itu menuduh, "Apakah kamu akan membunuh aku seperti kamu kemarin membunuh orang Mesir itu?" Saudara-saudara, penolakan bantuan perdamaian Musa. Ternyata penolakan itu juga dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menolak Musa. Namun Allah justru mengutus Musa untuk menjadi pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir itu. Saudara, kalau kisah ini sebetulnya ada di Perjanjian Lama, tetapi dicatat oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena sebetulnya kisah ini sedang diceritakan oleh Stefanus sebagai bagian dari pembelaan dirinya ketika dia diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi. Stefanus memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang nama Kristus, karya, kuasa, dan kasih-Nya. Tetapi mereka menolak pemberitaan Stefanus. Itulah sebabnya kemudian Stefanus diseret, dibawa ke pengadilan. Sekalipun Stefanus tidak berbuat salah, namun dia tetap dijatuhi hukuman, yaitu dirajam dengan batu hingga mati. Mereka menolak Stefanus, tetapi Allah tetap memakai Stefanus di saat-saat yang kritis, penuh dengan penderitaan. Justru Stefanus berseru,
mendoakan mereka, mendoakan musuh-musuhnya supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara, di sini kita melihat bahwa yang ditolak manusia seperti Musa, seperti Stefanus, dan juga Yesus ditolak oleh manusia. Padahal Tuhan Allah memakai mereka di dalam karya penyelamatan manusia. Saudara, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ini sering dihina, sering dibully, tetapi Allah terus memakai dia untuk memimpin bangsa ini. Dan ternyata beliau melaksanakan pemerintahannya dengan penuh kasih terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dia selalu memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika Anda ditolak manusia, bahkan ketika Anda sedang berbuat baik, ternyata perbuatan baik Anda, bantuan Anda juga ditolak. Jangan berkecil hati, karena Allah di pihak kita. Allah di pihak Anda dan berkenan memakai Anda di dalam karyanya. Sebaliknya, saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita yang menolak orang lain, karena barangkali orang yang kita tolak itu, yang kita hina, yang kita bully, justru dipakai Allah menjadi penolong kita. Kisah seorang berkulit hitam sedang duduk di ruang tunggu. Kemudian datang satu keluarga berkulit putih duduk di sampingnya. Dan ketika putrinya itu duduk di tengah-tengah, maka ibunya melarang putrinya dekat-dekat dengan si kulit hitam itu, apalagi menyapanya. Nah, tidak lama kemudian keluarga kulit putih itu dipanggil masuk ke ruang praktek dokter. Si kulit hitam pun juga dipanggil masuk. Nah, mereka berada di dalam satu ruangan. Setelah menyapa mereka, lalu dokter memperkenalkan kepada keluarga kulit putih bahwa si kulit hitam inilah pendonor yang menyelamatkan nyawa putrinya. Saudara, betapa malu dan menyesalnya keluarga kulit putih itu. Mereka segera meminta maaf. Mereka berulang kali menyatakan terima kasih kepada si kulit hitam. Nah, saudara, oleh sebab itu jangan kita gampang meremehkan orang. Karena barangkali Tuhan justru memakai dia untuk menolong kita. Jangan gampang menghina orang lain, karena jangan-jangan ia lebih mulia dari kita. Mari saudara, kita belajar untuk menerima setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk menghargai mereka, bahkan juga untuk melayani mereka. Karena setiap individu yang ada di dunia ini, yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita, mereka adalah milik Allah. Dan Allah juga berkenan memakai mereka untuk mendatangkan berkat buat kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan semua baik adanya. Tuhan berkenan memakai setiap orang. Walaupun kami seringkali menilai banyak kekurangan,
kami membandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kami. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan menghargai setiap orang dan berkenan memakai setiap orang berguna bagi sesamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan selalu memperlengkapi kehidupan kami, sehingga kami boleh bermanfaat bagi orang lain juga. Tuhan, pakailah kami sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kami, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami menjadi berguna bagi orang lain juga. Tuhan, kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kesulitan di masa pandemi ini. Mungkin ada yang terpapar virus COVID-19 yang masih dalam proses untuk penyembuhan. Kami percaya Tuhan melawat mereka, Tuhan memakai para dokter, para perawat yang menangani, mendampingi mereka, juga keluarga yang harap-harap cemas. Tuhan pasti terus peduli dengan mereka dan Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi setiap mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena proses vaksinasi terus boleh berjalan dengan baik. Semakin banyak orang yang sudah divaksin, maka kami percaya Tuhan pakai vaksinasi ini untuk sungguh-sungguh menolong kami semua boleh melalui masa pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kehidupan kami boleh betul-betul hidup di dalam kenormalan seperti waktu-waktu yang lalu. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap anggota jemaat yang ada di GKI Gatot Subroto Purwokerto ini. Tuhan akan berkati mereka satu demi satu dengan berbagai macam masalah mereka, kesulitan yang mereka hadapi, masalah seberat apapun juga, tetapi kami percaya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka dan menolong mereka. Tuhan, kami mendoakan untuk majelis jemaat juga, biarlah terus bersama penatua dan pendeta untuk sungguh-sungguh memikirkan pembinaan-pembinaan iman untuk jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan kerja dan karya kami hari ini, biarlah kami percaya Tuhan memberkati setiap kerja kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama akhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari PKJ nomor 185, bait pertama, kedua, dan kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita menerima umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita menghargai umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita muliakan nama Tuhan melalui kerja kita, tetapi juga melalui sikap kita terhadap sesama manusia. Tuhan memberkati kita semua.